ayat ini ada namanya. Loh, memang Allah memberitahu begitu supaya kita tahu. Ini loh Iskak. Wa basarnahu bi Iskak. Nabi yang minas solihin. Kami berikan kabar gembira dengan kelahiran Iskak. Jadi lahirnya Iskak itu setelah kurban. Berarti Master X tadi siapa? Ismail. Lah, ketemu toh? Karena anaknya Ibrahim dua, Ismail dan Iskak. Jadi Master X adalah Ismail. Mengapa Master X kok Ismail? Iskak belum lahir. Masa belum lahir dikorbankan? Durung ana ceritane. Yakin? Keyakinan penjenengan bener wis. Cuma sayangnya banyak orang Islam ketika ditanya dalilnya, endi dalile bahwa yang dikorbankan adalah Ismail? Kira-kira ya napa nggih? Wes pokoknya Quran, dah ya surat endi ayat piro? Sampai niku ngeyel ya Pak. Kita ngomong harus ada. Ya. Ibu Bapak, nurut orang Nasrani yang dikorbankan bukan Ismail, Iskak. Dalilnya Alkitab. Jadi di sini jelas disebutkan. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Iskak. Bawalah dia ke tanah Moria, jadikan ia sebagai korban bakaran dan seterusnya. Siapa yang dikorbankan menurut Alkitab? Iskak. Persoalannya sekarang, menurut Alkitab Iskak, menurut Al-Quran, apa dua-duanya benar? Nah, dua-duanya salah, tambah nemen. Kita dihadapkan pilihan, pilih 01 atau 02. Ngono. Kan ngono to. Pilih Al-Qur'an 01. Yang dikorbankan adalah Ismail. Dengan penjenengan meyakini Ismail, berarti penjenengan menyalahkan Iskak. Tunjukkan ini kesalahannya di mana. Ini kitab suci loh Pak, jangan asal menyalahkan. Disinilah tantangan kita hadapi. Penjenengan, misalkan ada keluarga yang sekolah di Kristen, pulang dari sekolah bilang, Pak, salah Pak orang Islam itu Pak. Apa yang salah nak? Orang Islam itu salah. Tiap tahun mengadakan kurban. Katanya yang disembelih Ismail. Salah Pak. Lalu yang benar siapa nak? Iskak. Lu iki lho Pak, aku mari diterangno guruku, pendetaku. Ambillah anakmu yang tunggal yang kasihan Iskak. Lu Iskak Pak. Nek papa bilang Ismail, mana dalilnya? Wis sembuh nak pokoknya Ismail. Wah. Oleh karena itu pagi ini tema khusus ibadah korban menurut Al-Qur'an Ismail. Dalilnya ya Bapak, surat 37 nanti secara berturut-turut itu ya. Surat 37 mulai ayat 100. Surat 37 nama surat As-Saffat. Mulai ayat 100. Monggo. Berurutan. As-Saffat, ya. As-Saffat ayat 100. Iya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Itulah doa Nabi Ibrahim. Dan doa itu dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim punya istri bernama Hajar. Sebelum punya istri bernama Hajar, istrinya Ibrahim siapa? Sarah. Sudah tua dan mandul. Lalu Sarah mengambil seorang perempuan namanya Hajar. Lalu perempuan ini diberikan kepada Ibrahim untuk menjadi istrinya. Jadi Ibrahim punya istri namanya Hajar itu duduk karepe Ibrahim loh ya. Karepe sapa? Karepe Sarah. Dadi aja wong lanang muni, aku niru Ibrahim, aja. Kita terangno kan. Wong-wong kadang-kadang nek loro jare niru. Baik, berarti istrinya ada namanya Hajar. Setelah punya istri namanya Hajar, Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Ibu bapak,
sampaikan pada keluarga yang masih produktif, yang masih menginginkan keturunan. Nek donga sing komplit. Ya Allah, sudah 5 tahun belum kau kasih anak. Kasih anak. Itu namanya tidak komplit. Anak bagaimana? Soleh. Ini ke dalam kita, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Karena nyunya cuma anak, maka oleh Allah diberi anak. Beti, siapa yang salah? Itulah doa dari Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria juga berdoa, ya, dzurriatan thayyibatan, berikan kepadaku keturunan yang baik. Nah, baik. Ayat 100. Setelahnya Nabi Ibrahim berdoa 101, lanjut. 101. Ya. Ya, monggo, Ibu. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Nah, Ibu, doanya langsung direspon. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Baik, ayat 101. Doanya Nabi Ibrahim ayat 100 tadi langsung dikabulkan oleh Allah. Wa basarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang penyantun. Mestinya terjemahnya cuma sampai di situ tok. Di situ ada kata Ismail ya. Iya. Kata Ismail dalam kurung bukan? Iya. Kenapa dalam kurung? Karena teks bahasa Arabnya tidak ada Ismail. Cuma oleh ahli tafsir supaya kita tidak bingung, anak yang lahir itulah namanya Ismail, tapi dalam kurung. Dalam kurung ya. Jadi mestinya tanpa kurung, mestinya tanpa kata Ismail. Fa basarnau bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang penyantun. Saya dalam menerangkan ini, siapa anak yang penyantun itu? Belum ada namanya. Saya istilahkan Master X. Master X, belum ada namanya. Karena dalam ayat tidak ada namanya. Nanti akan kita ketahui siapa Master X itu nanti. Setelahnya berturut-turut, nanti akan ketahui. Jadi Master X ialah Ismail nanti. Tapi kita tidak boleh ujuk-ujuk Ismail. Memang tarjamah begitu kita. Tarjamah begitu. Nah, baik. Inilah doa Nabi Ibrahim yang diperkenankan oleh Allah. Diberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang penyantun. Kemudian perintah korban ada di 102 yang tadi dibaca. Ketika anak itu sudah berumur sanggup membantu orang tuanya, remaja. Maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ada perintah. Apa perintahnya? Ibrahim, anakmu yang semata wayang itu, ingat, Master X lahir, sampai di sini putranya Ibrahim berapa? 1. Kenapa 1? Baru lahiran. Karena memang baru ini. Tadi yang namanya Sarah belum punya anak, sudah tua dia, mandul. Diterangkan tuh. Jadi dengan kelahiran Master X ini, putranya Ibrahim berapa? 1. Ini kata kunci ya, 1. Nah, setelahnya putranya 1 ini mulai bisa membantu orang tua, turun perintah, ujian. Ibrahim, sembelih anakmu. Dan perintah ini tidak akan diperintahkan kepada yang lain. Jadi kalau sekarang ada orang nyembelih anaknya, aku niru Ibrahim, wah perlu digonang rumah sakit jiwa ini. Tidak ada perintah nyembelih anak, tidak ada. Ini hanya diperintahkan oleh Nabi Ibrahim. Baik. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak terus langsung anak itu cekel ngek. Tidak. Nak, bapak diperintah oleh Tuhan, nak. Nurut. Tidak. Andai kata penguasa negeri ini niru Ibrahim, hebat. Tidak diktator. Rakyat tidak ngomong sing genah. Anak tidak ngomong genah karo bapak. Nah, semalam bapak mimpi. Maksud mimpi di situ ada perintah dari Allah. Apa isinya? Aku, bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Fikirkan dan renungkan baik. Luar biasa ini.
Pemimpin kepada bawahan, luar biasa. Anak itu tidak ngomong. Jadi andai kata anak dicekel ngek, salah ndak Ibrahim? Ndak, perintah Allah kok. Tapi Ibrahim tidak begitu. Mudah-mudahan penguasa negeri ini gak ngunu. Gelem ngalih, gak gelem. Mudah-mudahan tidak begitu. Ini pelajaran ke dalam. Baik, anak menjawab, wahai ayah, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, laksanakan. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Luar biasa. Anak seperti ini luar biasa ini. Arek guantengi ngono harus disembelih bapake pasrah. Kok gak mblayu ya? Timbang disembelih bapak mblayu kok. Atau sebaliknya, ya sampean Pak sing wis tuwek iki Pak. Ndak. Coba renungkan jawabannya Ismail. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Luar biasa. Untuk menjadikan anak seperti ini tidak gampang ibu bapak. Lebih-lebih harus disembelih. Nurut, pasrah. Dalilnya coba apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalilnya di situ. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, laksanakan. Nah kita itu diperintah oleh Allah seringkali gak nurut nek diperintah pimpinan. Wedi dipotong HR. Wedi saya pecat. Sinetron lah suka gitu, Pak. Tak pecat. Tapi nek diperintah Allah, sik tolong. Karena tidak kontan. Baik. Itulah ayatnya. Jadi dalil tentang perintah korban surat 37 ayat 102. Inilah perintahnya. Nah, ganti Ibu, ya lanjut 103. Ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkannya atas pelipisnya. Terus untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi 103 perintah itu dilaksanakan keduanya. Jadi Ismail atau Mr. X sudah digelimpangkan itu. Ibrahim sudah pegang pisau, karek magnet. Nah, jadi ini sudah ketika keduanya telah membaringkan anaknya, tinggal magnet. Allah Maha tahu. Oh, berarti hambaku betul-betul melaksanakan perintahku. Allah tidak membiarkan Ismail tersembelih. Allah tidak membiarkan Ismail tersembelih. Dalam posisi yang tinggal magnet. Lanjut ayat 4. Ya, ganti. Ya. Panggil dia, wahai Ibrahim. Dipanggil oleh Allah, wahai Ibrahim. Karena ada panggilan, wahai Ibrahim. Ibrahim noleh kepada suara, arah suara panggilan itu. Barangkali kita dipanggil dalam noleh ya. Nah, lanjut ayat 5. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah ternyata memanggil Ibrahim sehingga nanti tidak terjadi penyembelihan. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, perintah itu ya. Nah, ganti Ibu ayat 6. 106 maksud saya. 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Terus? Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi Ismail atau Mr. X tidak jadi sembelih, diganti apa? Sembelihan yang besar. Jangan ada yang tanya, tadi domanya ditaruh di mana, Pak? Nggak ono sing iso jawab. Mr. X, katakanlah Ismail katakanlah, kok tahu-tahu diganti dengan domba. Terus mau dombahin di endi? Apa Ibrahim sudah diberitahu
Enggak nek anakmu nanti sembelihan kok tak ganti. Ndak. Nek ngono iku sinetron jenenge. Kamu pura-pura tiba kok itu sinetron. Ini sungguh-sungguh. Perintah menyembelih anak ini sungguh-sungguh serius ini. Maka Ibrahim serius melakukan. Maka Allah juga menyatakan, ternyata engkau benar-benar telah melaksanakan perintahku. Tapi Allah tidak membiarkan leher anak ini putus. Panggil Ibrahim. Dan setelahnya itu anak ini diganti dengan sembelihan yang besar. Ke dalam kita ambil hikmah. Nek kita ini bisa membeli yang besar, beliau yang besar. Ojo beli yang kecil. Istilah saya nek iso tuku mbek, aja tuku mbi. Napa bedane mbek mbi? Mbek iku gedene, mbi iku cilik, mbi. Jangan sampai mbok. Itu tergantung rezeki, ya dah? Tergantung rezeki, ya dah, kan gitu. Nah, tergantung rezeki yang kita miliki. Tapi kalau kita ini mampu membeli yang besar, nah, Pak, larang Pak. Ketaatan kita kepada Allah untuk mengeluarkan sebagian harta kita, Allah akan ganti yang lebih banyak. Cilik ae, Allah juga akan beri titik ae. Baik, sampai di situ. Berarti Master X atau anak tadi diganti dengan kibas yang besar. Lanjut. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tidaknya Ibrahim, semua orang besok itu mati dan semua akan dikenang oleh generasi berikutnya. Positif atau negatif. Siapa saja. Oleh karena itu ayo menyadari. Ya. Kita besok suatu ketika mesti mati dan dikenang oleh generasi berikutnya. Misalkan pengurus RT, masyarakat mengenang, mandar kaya RT sing wingi lho hebat. Atau sebaliknya, kaya RT sing wingi lho dikenang. Ya, oleh karena itu ayo jaga diri baik-baik, ya, dan kita tidak mencari nilai dari manusia. Ya, tapi kita mesti dikenang. Lanjut. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Terus demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Sampai 111. Ibu bapak, pertanyaannya, mulai dari Ibrahim berdoa sampai 111 korban selesai. Berapa anaknya Ibrahim? 1. Ini kata kuncinya di sini. Jadi mulai berdoa, lahir, perintah, sampai pelaksanaan, sampai diganti gibah dan sebagainya, korban selesai. Anaknya Ibrahim berapa? 1. Siapa 1 itu? Master X lagi. Master X. Nah, ingat, ini kata kunci. 1. Siapa Master X itu? Nanti akan kita cari. Pada akhirnya, dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Nabi Ibrahim anaknya berapa? 2. Dari mana dengan tahu? Dia ada beritanya. Buka 14:39. Surat Ibrahim. Monggo gantian. Ya. Surat 14:39. Nah. Alhamdulillahilladzi 14 ayatnya 3. Iya. Iya, monggo. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku. Terus Di hari tuaku. Iya. Ismail dan Ishak. Nah, berapa anaknya Ibrahim? 2. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan di hari tuaku. Siapa dan siapa? Nah, Ishak belum lahir loh ya di sini tadi. Ishak belum lahir di sini tadi. Kapan lahirnya Ishak? Lahirnya Ishak itu setelah peristiwa korban. Ingat ya Bapak, ini kata kunci. Lahirnya Ishak itu setelah peristiwa korban. Surat 37 ayat 112. Iya, ini supaya kita tahu kata kuncinya di sini loh. 37 112.
Iya, ketemu monggo ya. 12. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Nah, Seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. ayat ini ada namanya. Loh, memang Allah memberitahu begitu supaya kita tahu. Ini loh Ishak. Wa basarnahu bi Ishak. Nabi yang minas solihin. Kami berikan kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Jadi lahirnya Ishak itu setelah Kurban berarti Master X tadi siapa? Ismail. Lah, ketemu toh? Karena anaknya Ibrahim 2, Ismail dan Ishak. Jadi Master X adalah Ismail. Mengapa Master X kok Ismail? Ishak belum lahir. Masa belum lahir dikorbankan? Durung ana ceritane.